Selamat malam, Sophie Nama Budaya. Nama budaya. Narasumber kita pada malam hari ini ada Profesor Dr. Lijasa serta Romo Ramani dan Ibu dan teman sekalian yang mengikuti melalui Zoom menyaksikan itu. Selamat datang di Danasa KC Online season ke-7 episode 14 dengan tema Merasa Bahagia di Usia Muda. Perkenalkan saya moderator yang akan menemani jalan acara pada malam hari. Dan ini kita dapat memperoleh sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih bijak untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan nama Allah. Satu Bhagavata Dhammam Namasami Ipano Bhagavato Sawaka Sangho. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengaturkan dhamma pada yang akan disampaikan oleh Miss Nadia. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam, Soti Hontu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Attawagga Syair 157 beserta artinya. Atanam piyang janya akheyana surakhitang tirnang anyatarang yamang partijaggeya pandito. Artinya, bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Sadu, sadu, sadu. Soti Hontu. Terima kasih Miss Nadine untuk lantunan dhamma pada yang sangat indah. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak profil narasumber yang akan dibantu disiarkan oleh tim kami. Pandita Muda Profesor Dr. Insinyur Lijasa MP. Beliau adalah lulusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Udayana, Putra Dharma sejak tahun 1983 sampai dengan 1988, bergabung bersama Dharma Budi Denpasar pada tahun 1990 sampai 1996. Beliau juga pernah menjadi panitia pembangunan wihara di PBSM pada tahun 2000 sampai 2007, menjabat sebagai Daya Kasaba PBSM tahun 2007 sampai 2010, Kita Dhamma Bali pada tahun 2000 sampai 2020, serta bergabung pada Maga Budi Baru pada tahun 2018 sampai sekarang. Baik, marilah kita tanpa bersama-sama kita langsung memasuki sesi materi Dhamma dengan tema merasa bahagia di usia senja. Kepada Profesor Dr. Lijasa, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih
Oke, marilah kita bersama-sama menghormat Sang Virtana dengan pertama-tama saya menyampaikan Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih. Saya selaku narasumber sudah diberikan kesempatan pada malam hari ini eh, dari Meta tadi sebagai host ya. Pada malam hari ini saya membawakan topik merasa bahagia di usia senja. Ini sudah saya persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan seksama apa yang menjadi topik bahasan kita pada malam hari ini. Ya. Nah, tentunya yang akan kita lihat di dalam topik ini bahwa kita sebagai umat Buddha seberapa besar kita bisa memahami perasaan kita merasa bahagia di saat kita sudah menginjak di usia senja. Banyak di kalangan masyarakat yang menilai bahwa selama dia beraktivitas, selama dia merasa bekerja, menghasilkan menimbun kekayaan dan seterusnya, tapi pada saat dia memasuki usia senja, dia merasa banyak ditinggalkan oleh temannya, koleganya, bahkan keluarganya. Apalagi kalau dia di satu pihak tidak mengenal dhamma misalkan. Sehingga bukan perasaan bahagia yang muncul di usia senja, malah perasaan yang tidak membahagiakan. Nah, tentunya pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk mengulas secara detil, urut, sesuai dengan pemahaman yang saya kuasai begitu. Ya. Nah, outline daripada topik saya ini adalah pertama itu kita akan memahami tentang Dhamma tentunya. Yang kedua itu adalah kebahagiaan seorang perumah tangga. Yang ketiga itu adalah pemahaman tentang usia senja. Yang keempat itu sehat di usia senja. Dan yang nomor 5 itu adalah cara mencapai kebahagiaan di usia senja. Tentunya ini adalah merupakan satu rangkaian yang sudah kita susun dengan rapi begitu. Pertama itu adalah mengenai pemahaman kita tentang Dhamma. Nah, tentu kita sadari di sini adalah bahwa kita hidup di dunia ini adalah duka. Hidup itu adalah duka. Hidup kita ini singkat. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Hidup di dunia ini penuh resiko. Terlahir sebagai manusia itu sulit. Bertemu dengan Dhamma itu sulit. Ini di dalam kitab suci atau istilahnya di dalam apa yang dibabarkan Guru Agung kita ini jelas. Bahwa kita hidup di dunia ini duka. Hidup ini singkat. Terlahir sebagai manusia pun itu sulit. Nah, ini kita terus berputar-putar dalam lingkaran samsara ini. Lahir, tua, muda, lahir, tua, muda, terus seperti itu. Sehingga kita ini tidak pernah selesai urusannya dengan lingkaran samsara ini. Nah, kalau kita mengenal ajaran Sang Buddha, bahwa kita ini diajarkan bagaimana caranya bahwa saat kita bertemu dengan Dhamma, bisa nggak kita keluar dari lingkaran samsara ini? Paling tidak kita menyadari bahwa hidup di dunia ini memang duka. Hidup di dunia ini memang adalah singkat. Nah, tentunya ini yang harus kita camkan pada saat kita sedang berada dalam kehidupan dunia ini. Nah, yang berikutnya adalah di dalam sutta juga dijelaskan bahwa ada 4 jenis orang yang harus kita tempatkan sebagai sesuatu ladang yang menanam jasa kebajikan yang luar biasa. Ini di dalam sudah dijelaskan bahwa Sang Buddha itu menjelaskan ada 4 ladang yang dianggap paling subur yang bisa membuahkan suatu jasa kebajikan yang luar biasa. Yang pertama itu adalah Sang Buddha. Ini kita sudah tidak mungkin berkesempatan karena beliau sudah parinibbana, sudah kita tidak pernah bertemu, kita hanya bertemu dengan ajarannya. Yang kedua, kita bisa bertemu dengan siswa Sang Buddha. Dalam hal ini adalah biku. Ini pun juga tidak semua orang yang sudah mengenal Dhamma bisa menjumpai siswa Sang Buddha ini. Terutama kita di Indonesia ini kan jumlahnya sangat sedikit. Yang ketiga, itu adalah ibu kita.
Ada orang yang masih memiliki ibu, ada orang yang sudah tidak. Ini adalah merupakan ladang kita yang ketiga, yang terakhir itu adalah ayah kita. Nah, tentunya kita sebagai umat berumah tangga, ini yang dijelaskan di dalam sutta, bahwa 4 ini adalah ladang yang sangat subur yang membuat kita akan bisa menanam jasa kebajikan yang luar biasa. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, di dalam Cula Kama Wibhaga Sutta, ini dijelaskan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki karmanya sendiri. Setiap makhluk hidup mewarisi karmanya sendiri. Dia itu lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun yang dia buat, baik atau buruk, itu yang akan diwarisi. Tidak ada istilahnya nanti orang itu lahir karena kutukan orang lain, dia lahir karena disebabkan oleh orang lain. Ini jelas di dalam Cula Kama Wibhaga Sutta ini dijelaskan bahwa setiap makhluk itu memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, terlahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung, dan apapun yang diperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisi. Nah, pemahaman ini menjadi sangat penting bagaimana kita merasa bahwa kalau pada saat kita mengenal Dhamma, ini yang harus kita pegang secara kuat dan secara seksama kita pegang. Nah, yang berikutnya adalah apa yang kita perhatikan? Kita melihat di dunia ini bermacam-macam. Ada orang yang lahirnya kaya, ada orang yang hidupnya miskin, ada yang orangnya sakit-sakitan walaupun dia kaya, tapi ada orang yang juga miskin tapi dia sehat, bahagia, susah, gembira, sedih. Ini dianggap sebagai sesuatu yang berpasangan. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang jujur, ada yang bohong, ada yang panjang, ada yang pendek, dan seterusnya. Kalau terus kita timbul pertanyaan, mengapa orang dilahirkan itu bisa seperti ini? Kita bisa menyaksikan ini. Itulah karma. Kalau memang dia membawa timbunan karma baik, mungkin dia bisa menjadi kaya. Tapi kalau dia terlahir membawa timbunan karma buruk, mungkin dia terlahir sakit-sakitan. Nah, itulah yang disebut dengan warisan. Karma yang kita bawa dari kehidupan kita yang sebelumnya, dan karma yang akan kita wariskan di dalam kehidupan berikutnya kalau kita masih berputar di dalam lingkaran samsara ini. Nah, tentunya ini akan harus kita camkan dengan baik. Sebagai pegangan umat Buddha, ini harus kita sadari. Kita tidak bisa melihat tetangga kita, melihat saudara kita, dia kok hidupnya enak, dia kok serba berkecukupan, dia kok pinter, dan seterusnya. Ini membawa seperti ini. Kita harus sebagai umat Buddha menyadari akan hal seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat apa? Bertemu dengan Dhamma itu merupakan berkah utama. Kita bertemu di Zoom ini adalah merupakan suatu berkah utama. Sang Buddha menjelaskan seperti itu. Karena orang terlahir di dunia ini bertemu dengan Dhamma itu tidak mudah. Tidak sembarang orang yang bisa menemukan Dhamma dan berlatih, mengenal, dan memahami, dan belajar. Ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita camkan, bahwa disinilah kita berkesempatan untuk berusaha keluar dari lingkaran samsara itu sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, itu yang poin pertama terkait dengan pemahaman tentang Buddha yang coba saya ulas secara singkat. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Kebahagiaan seorang perumah tangga. Semua orang di dunia ini, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun statusnya, dia pasti ingin bahagia. Nah, ini bukan acuan lagi, tapi ini adalah merupakan suatu tuntutan, harapan, keinginan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita lihat, bagaimana kita merasa bahagia sebagai seorang perumah tangga. Nah, di dalam kehidupan ini ada 8 keadaan di dunia ini yang harus kita sadari juga. Ada untung, ada rugi, ada
tenar, ada hinaan, ada pujian, ada celaan, ada senang, dan ada derita. Ini dianggap sebagai suatu sisi yang tidak bisa dipisahkan. Hari ini kita disanjung, besok kita dihina. Hari ini kita dicela, besok kita dipuji. Hari ini kita senang, besok mungkin kita menderita. Kita menyadari hal seperti inilah kehidupan kita di dunia ini. Kadang kita disanjung, kadang kita dicela, kadang kita untung, kadang kita rugi. Kita menyadari hal seperti ini. Pada saat kita untung, jangan terlalu berasa sombong. Pada saat kita rugi, jangan terlalu bersedih, dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita ulas lagi, yang kita lihat. Seorang umat Buddha hendaknya mengembangkan 5 kekuatan ini. Kalau dia sebagai seorang umat Buddha tidak mengembangkan lima kekuatan yang dijelaskan oleh Sang Buddha, maka tentu hasilnya tidak akan maksimal. Satu, pertama dia harus punya keyakinan. Kalau Anda sudah meyakini sebagai umat Buddha bahwa apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, kita harus yakin. Yang kedua, usahanya yang penuh semangat. Tidak ada orang yakin itu tidak semangat. Kesadaran sebagai ingatan yang penuh perhatian. Kita ini diharapkan selalu dalam posisi sadar, sadar, sadar. Sehingga kita memiliki konsentrasi yang baik, dan yang terakhir itu kita bijaksana. Kalau sebagai umat Buddha, 5 kekuatan ini harus kita pegang. Yakin, penuh dengan keyakinan, kita memiliki usaha yang dengan semangat, kita memiliki kesadaran, ingatan yang penuh dengan perhatian, penuh dengan konsentrasi, dan kebijaksanaan. Tentu tidak semua kelima-limanya ini bisa langsung kita dapatkan begitu saja, tapi kita harus ini berlatih, dan berlatih. Nah, sekarang kalau kita lihat, bagaimana kalau kita misalkan kita di dalam kehidupan berumah tangga ini kita harus ada namanya pekerjaan atau profesi kita, ini kan kita tidak bisa tinggalkan. Di satu pihak kita harus mengisi batin kita, di satu pihak kita harus bertanggung jawab juga dengan keluarga kita. Makanya kita bekerja. Keseimbangan inilah yang perlu kita kartikan. Buddha mengajarkan bagaimana bekerja dengan baik dan benar, menghindari usaha yang terlalu keras, dan yang menimbulkan kesibukan yang berlebihan. Pada saat kita sibuk berlebihan, katanya kita bisa bingung. Kita harus menjaga yang namanya keseimbangan, otak kanan dan otak kiri, profesi kiri dan profesi kanan itu kita seolah-olah menjadi seimbang. Yang kedua, begitu juga menghindari ekstrim terlalu longgar. Kalau Buddha mengajarkan kita harus seimbang, ya yang penting kita bermalas-malasan juga. Tidak juga, tidak bisa seperti itu. Kita harus menjaga keseimbangan, tidak terlalu longgar dan tidak juga terlalu keras kalau kita lihat. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana kalau kita misalkan bagaimana kita mengajarkan yang namanya memelihara keseimbangan di dalam bekerja, seperti juga keseimbangan semua indera dapat dibandingkan, seperti yang di dalam beberapa sudah disebutkan, kalau senar gitarnya itu terlalu kencang mungkin tidak bagus, atau mungkin terlalu kendor malah dia tidak berbunyi. Itu Sang Buddha menganalogikan itu kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah apa? Ini yang harus kita benar. Apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Karena kalau misalkan kita bekerja dengan benar, tujuannya itu adalah mengakhiri suatu penderitaan. Ini yang paling penting. Pada saat kita bekerja dengan benar, untuk mengakhiri penderitaan, karena hanya ada satu jalan yang mengakhiri penderitaan itu. Sang Buddha menjelaskan itu dengan menyebutkan yang dalam mulia berunsur 8 itu. Karena kalau kita bekerja dengan yang benar, berarti memenuhi ke-8 unsur jalan tersebut. Ikutilah itu. Pengertian yang benar, pikiran yang benar, ucapannya yang benar, perbuatan yang benar, mata pencarian yang benar, daya upaya yang benar, perhatian, dan konsentrasi. Ini yang dijelaskan Sang Buddha bahwa 8 jalan utama, jalan mulia berunsur 8 inilah sebagai suatu usaha untuk mengakhiri suatu penderitaan. Nah, sekarang kalau kita tekankan, bagaimana hal ini kita terjadi? Buddha menjelaskan bahwa
kebiasaan bermalas-malasan di dalam Sigala Wadah Sutta itu mengungkapkan bagaimana orang bekerja dengan alasan masih terlalu dingin, atau mungkin ada yang bilang, oh ini terlalu panas, ada yang bilang ini terlalu dingin pagi, ini terlalu siang. Itu dianggap mencari kebiasaan atau istilahnya mengulur-ulur waktu begitu. Sehingga kalau misalkan kita sebagai umat berumah tangga seperti itu, berarti kita membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Karena itu kita semestinya tidak boleh bermalas-malasan. Karena kita harus belajar yang namanya menghargai waktu. Menghargai waktu itu kalau misalkan kita menjalin relasi dengan orang lain, menghargai waktu kita sendiri atau menghargai waktu yang partner kita atau lawan bicara kita misalkan seperti itu. Nah, yang paling penting lagi pada saat kita sudah bekerja, pada saat kita mengumpulkan harta, pada saat kita berusaha menyisihkan apa yang jerih payah yang kita punya, ada 4 jenis harta yang berhubungan dengan perbuatan baik yang semestinya disadari, baik itu sebagai umat berumah tangga yang masih muda, yang sedang bekerja, atau mungkin yang akan memasuki usia senja. Ini yang perlu diperhatikan, harus dijelaskan, dipastikan. Ini dianggap 4 jenis harta yang terbaik. 4 jenis harta yang terbaik yang bisa kita kumpulkan pada saat kita bekerja, sebelum memasuki usia senja. Pertama itu adalah ada yang harta tak bergerak, ada harta yang bergerak, ada harta yang menjadi bagian dari diri kita sendiri. Ada harta yang bisa kita bawa di kehidupan berikutnya. Nah, ini penting kalau kita sadari. Pertama, kalau harta tak bergerak, ya tentu ini berupa tanah, berupa rumah, berupa barang-barang kebun barangkali ya. Ini adalah harta ini memang barang-barang yang tidak bisa bergerak. Harta ini hanya mampu menunjang kehidupan kita di dunia ini menjadi lebih baik. Kalau kita memiliki rumah, kalau kita memiliki kebun, kalau kita memiliki ladang, berarti hasil ladang atau kebun itu membantu kehidupan ini. Sehingga kalau membantu berarti mengurangi penderitaan. Sehingga kalau kita memiliki kebun, berarti kalau memiliki rumah, misalkan, ya berarti ini membantu. Harta ini hanya membantu selama kita hidup. Harta yang tak bergerak. Yang kedua, yaitu harta yang bergerak. Harta ini adalah barang-barang yang bergerak. Dapat dibawa kemana-mana. Mobil, perhiasan, uang. Nah, harta ini pun juga bisa kita pakai. Tujuannya itu adalah harta yang kita kumpulkan ini akan melangsungkan kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Ini yang harus kita sadari. Pada saat kita misalkan tidak memiliki harta, kita merasa menderita. Tapi pada saat kita memiliki harta, malah kadang-kadang belum tentu orang itu bahagia. Nah, Anda perlu mengumpulkan harta jenis ini untuk melangsungkan kehidupan ini. Harta bergerak ini bisa kita pakai, bisa kita nikmati selama kita hidup. Nah, itu dalam artian Anda akan, kalau misalkan kita memiliki ini, itu akan membantu usaha kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Yang ketiga, itu adalah harta yang melekat pada diri kita sendiri. Nah, harta ini akan ikut kemanapun kita pergi. Harta ini akan selalu ikut kemanapun kita pergi. Misalkan di sini kalau dia seorang dokter gitu misalkan, ya kalau dia pergi kemanapun, dia dokternya dibawa. Karena itu adalah harta yang menjadi bagian dari dirinya sendiri. Dan ini akan berakhir kalau dia sudah meninggal. Artinya harta ini akan hilang pada saat tubuhnya sudah tidak bernapas kembali. Nah, ini yang disebut dengan apakah itu harta itu berupa ilmu pengetahuan, berupa suatu keahlian, suatu pengalaman. Misalkan di situ adalah memiliki harta-harta yang dianggap harta bagian dari diri kita sendiri. Nah, yang paling penting itu adalah harta yang ini. Harta yang terbawa, yang kita bawa pada saat kehidupan berikutnya. Kalau kita terlahir kembali sebagai
seorang manusia, seperti misalkan di dalam lingkaran samsara. Harta yang bawa dalam kehidupan inilah yang paling abadi yang bisa menyelamatkan diri kita. Kalau misalkan kita terlahir di dalam roda samsara kembali. Harta ini bisa berupa kedermawanan, bisa berupa sila, bisa berupa bawana, sifat kedarmawanan dan seterusnya. Ini kita sudah diajarkan. Oh, inilah ladang yang paling subur. Misalkan kepada bante, kepada biku kita memberikan makanan, memberikan obat-obatan, tempat tinggal dan nah, harta yang ini akan kita bawa pada saat kehidupan berikutnya kalau kita terlahir lagi sebagai makhluk. Apakah dia sebagai manusia, barangkali mungkin bisa menjadi dewa, barangkali menjadi seorang sotapana, dan seterusnya. Nah, ini adalah harta yang paling baik yang bisa kita bawa. Nah, sekarang kalau yang keempat. Nah, pemahaman tentang usia senja. Kadang-kadang kalau kita lihat, kita sadari bahwa pada saat kita muda, kita semangat bekerja, kita menimbun harta dengan baik, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, bahkan mengorbankan kesehatannya untuk mengumpulkan harta dan seterusnya. Tapi pada saat di usia senja, semua itu barangkali tidak bermanfaat. Kalau misalkan kita jalani kehidupan ini, bisa saya sosialisasikan kira-kira seperti ini kalau kita lihat. Kita lahir, kita menikah, kita memiliki putra misalkan. Tiba-tiba sudah itu kita ditinggal anak sekolah. Setelah tua tinggal berdua saja barangkali. Setelah itu kita ditinggal pasangan kita. Akhirnya tinggallah berdua batu nisan yang kita miliki. Nah, inilah yang bilang bahwa hidup ini singkat. Perjalanan hidup ini adalah sebuah rangkaian cerita yang pada akhirnya akan berhenti pada titik kematian. Sehingga kematian itu adalah merupakan sesuatu yang pasti di dalam kehidupan ini. Nah, hidup di dunia ini sangat singkat dan pasti. Ini seperti yang diceritakan di dalam video singkat ini. Nah, kalau kita lihat lagi, di dalam Sigalo-Wada Sutta ini dijelaskan. Sebijaksana apapun kita sebagai orang, pasti kita memiliki orang tua, pasti kita memiliki keluarga. Kadang-kadang kalau orang sisi kanan adalah orang tua, sisi kiri adalah keluarga, kita harus bijaksana, kita berada di tengah-tengah. Apakah mengorbankan orang tua atau mengorbankan keluarga demi orang tua dan seterusnya. Ini Sang Buddha menjelaskan, kita harus menjaga keseimbangan di dalam Sigalo-Wada Sutta ini. Yang kedua, ke selatan ada teman-teman kita dan ada guru kita. Ini dijelaskan detail sekali, bahwa guru itu adalah membimbing kita, mengarahkan kita dengan baik, supaya kita menjadi orang, supaya kita bisa menjadi masyarakat yang baik dan bermanfaat. Tapi di satu pihak kita memiliki teman. Teman ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Banyak orang yang jatuh gara-gara teman. Banyak orang yang terbantu gara-gara teman. Disinilah kita perlu belajar pergaulan. Bergaul kita dengan siapapun pada saat seperti ini. Guru mengingatkan kalau misalkan nanti teman mengelabui, istilahnya menyarankan, mengajak, dan seterusnya, itu akan bermasalah. Di dalam Sigalo-Wada Sutta ini sudah dijelaskan. Nah, kalau misalkan kita punya atasan, punya bawahan, ini penting juga. Karena kalau misalkan kita punya perusahaan, punya karyawan, karyawan itu adalah bagian dari kita. Ke atas baru kita, tentunya di sini Guru Agung kita, Buddha Gautama, ini dijelaskan dalam Sigalo-Wada Sutta bahwa hidup bermasyarakat ini harus menyadari hal seperti ini. Kita harus sebijaksana mungkin menjadi seorang pimpinan, sebagai seorang teman, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat, dan seterusnya. Kita harus bijaksana, karena dijelaskan di dalam Sigalo-Wada Sutta itu seperti ini, kalau kita lihat. Nah, tentunya kalau kita perhatikan,
Ini sangat menarik kalau saya bilang. Kita terlahir di dunia ini membawa warisan. Kadang kita membawa karma baik, kadang kita berwarna-warna karma buruk. Saya kasih warna titik merah dan titik biru. Nanti kita memiliki pasangan, sama, dia juga membawa titik merah dan titik biru. Nah, pada saat kita menikah, gabungan dari dua makhluk yang berbeda yang membawa karma baik dan karma buruk ini, dia akan menciptakan karma baik dan karma buruk yang baru. Banyak orang yang sebelumnya baik-baik setelah menikah menjadi penjahat. Banyak orang yang sebelumnya jahat dan jahat, tapi setelah menikah menjadi orang baik. Itulah dia menciptakan karma baik dan menciptakan karma buruk secara bersama-sama. Nah, pada saat itu, setelah menikah, dia memiliki putra, anak. Anak itu pun lahir membawa karma baik dan karma buruk. Bukan turunan dari orang tuanya, tapi dia sendiri, karena dia terlahir membawa karma baik dan membawa karma buruk. Nah, pada saat dia nanti anak kita itu menikah, calon menantu kita pun juga membawa karma baik dan karma buruk. Dia pun menciptakan karma pasangannya juga. Pada saat itu dia akan melahirkan putra-putri, masing-masing pun membawa karma baik dan karma buruk. Ini harus kita sadari. Apa yang kita lihat di dalam kehidupan ini? Ada yang orang tua tidak cocok dengan anaknya. Dalam artian orang tua ini tidak cocok dengan anaknya. Ada yang anaknya itu tidak hormat kepada orang tuanya. Malah ada yang kakeknya itu lebih sayang kepada cucu. Nah, ini adalah apa yang terjadi dengan gambaran yang kita saksikan di dalam kehidupan ini. Ada yang cucunya jahatnya kurang bukan main dengan kakek neneknya. Nah, ini kita tidak bisa karena kita masuk ke dalam satu lingkaran yang namanya jalinan karma. Ini yang disebut dengan jalinan karma. Bahwa mengapa kita menemukan jodoh seperti ini, mengapa kita memiliki anak seperti ini, mengapa kita memiliki menantu seperti ini, mengapa kita memiliki cucu seperti ini. Inilah namanya jalinan karma. Kita tidak bisa menolak orang dilahirkan itu di dunia ini tidak ada bisa minta-minta. Kalau kita tidak memiliki jalinan karma. Nah, kalau kita perhatikan lagi, semua ini adalah karena anaknya pada saat kita berusia senja ini biasanya kita membuka halaman pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, pengalaman-pengalaman yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan gitu. Nah, kalau misalkan kita selalu berpikir seperti itu, momen pikiran ini yang harus dijaga. Misalkan seberapa sering pikiran positif yang muncul, seberapa sering pikiran negatif yang muncul. Kalau pikiran positif yang muncul, berarti kebaikan yang akan timbul. Tapi kalau misalkan pikiran negatif yang muncul, keburukan yang akan kita perbuat. Nah, tentunya ini pada saat momen di usia ini, menjelang usianya, ini yang harus kita perhatikan karena kita mengenal yang namanya bawana, menjaga pikiran, mengendalikan kesadaran. Sebisa mungkin kita mengurangi cetasikan negatif ini pada saat kita melakukan proses kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang banyak kadang-kadang orang tua itu terlalu banyak memikirkan keluarganya, terlalu memikirkan anaknya, terlalu memikirkan, sehingga dia lupa memikirkan dirinya sendiri. Nah, Sang Buddha menjelaskan lahir sebagai manusia itu sulit seperti yang saya bilang. Apalagi bertemu Buddha, bertemu dengan Dhamma pun sulit. Mempraktekkan Dhamma juga sulit, mencapai nibbana juga sulit. Bagaimana kita bisa merasa bahagia di usaha senja? Nah, ini yang harus konsentrasi ini yang harus kita jalankan. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini yang paling penting, sehat di usia senja. Nah, kalau kita bilang sehat di usia senja,
Jangan kita tahu pada saat kita sudah sakit. Sebaiknya kita tahu sebelum sakit. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, apa yang disebut dengan anicca, berubah. Kita sebagai orang ini juga mengalami penuaan. Nanti lama-lama akan mengalami kematian. Nah, di tengah menuju diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang sederhana saja, ya hidup sesuai dengan dhamma, hidupnya dengan benar, selalu melakukan perbuatan baik, selalu melakukan pelimpahan jasa, dan itu yang harus bisa kita lakukan. Karena kita tidak bisa bilang, kita tidak mau mengalami perubahan, kita tidak siap menerima perubahan, kita tidak siap menerima yang namanya kematian. Nah, yang kalau kita lihat apa? Di dalam kehidupan ini, di saat kita berkesempatan bertemu dengan Dhamma, seharusnya kita ini banyak berbuat kebajikan untuk mengurangi karma buruk yang pernah kita lakukan. Dalam artian begini, kalau kita lahir membawa karma buruk, titik merah tadi, kita akan berusaha di dunia ini memperbaiki dengan memperbanyak titik birunya. Sehingga perbuatan-perbuatan buruk atau karma buruk yang sebelumnya kita bawa, lama-lama kita akan kurangi. Sehingga kita lakukan kehidupan yang lampau dengan kehidupan yang sekarang ini pada saat kita mengenal Dhamma ini menjadi semakin baik, menjadi semakin jelas, menjadi semakin bermanfaat. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat bermanfaat itu dalam artian bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita, bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, karena di situ dijelaskan bahwa manfaat itulah yang akan menimbulkan yang namanya jasa kebajikan. Dan dalam artian kehidupan yang lampau ini merupakan kehidupan ini dengan apa yang akan kita miliki. Nah, ini juga ditekankan pada saat kita sudah menjelang usia senja. Satu itu sehat fisik. Kita ini kan harus sehat fisik itu dalam artian apa? Ya berusaha, mungkin kita makanannya bergizi, terjaga, tidak memaksakan, mungkin perlu. Yang kedua itu sehat mental. Merasa lebih puas memberi daripada menerima. Kalau kita diberikan sesuatu, kita merasa puas. Tapi lebih puas lagi kalau kita bisa memberikan. Nah, ini dalam artian itu sehat secara mental. Nah, kalau misalkan yang berikutnya itu adalah sehat sosial. Dengan cara kita mudah bergaul, mudah mencari teman, bisa diterima oleh teman, masuk dalam keluarga tertentu, selalu melakukan bertemu dengan orang yang berbuat baik, kita merasa senang, kebahagiaan. Nah, di situ kesehatan kita akan meningkat. Sehat mental, sehat sosial, sehat fisiknya akan mulai meningkat. Sehingga itu adalah merupakan upaya kita untuk memperpanjang usia sebenarnya. Di saat-saat seperti itulah kalau kita ketemu teman, kita ketemu sahabat, barangkali kita ketemu ke teman sekolah, kita barangkali itu adalah kesempatan kita untuk menambah 4 sehat ini. Yang terakhir itu adalah sehat spiritual. Nah, pada saat spiritual inilah di tengah-tengah kita kehidupan bermasyarakat ini kita ketemu dengan Dhamma gitu misalkan, kita memiliki yang namanya sehat spiritual. Bukan berarti pada saat kita berusia tua, baru kita ke wihara, bukan begitu. Mestinya kita selama kita memiliki kesempatan, lakukanlah perbuatan baik sebenarnya. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah cara mencapai kebahagiaan di usia senja. Nah, tentunya inilah merupakan bagian dari kehidupan atau dari topik yang kita akan diskusikan di dalam Dhammasakaca ini adalah cara mencapai kebahagiaan di usia senja itu sederhana semestinya. Ini ada seorang raja itu bertemu dengan Sang Buddha, terus dia berkata, "Guru, saya sungguh kagum melihat pancaran ketenangan, kebahagiaan dari murid-muridmu, yang mana tidak pernah saya saksikan terpancar dari wajah para pertapa lain,
Apakah yang menyebabkan murid-muridmu itu bisa sedemikian tenang dan bahagia? Ini seorang raja bertanya kepada Sang Buddha, karena Sang Raja ini melihat siswa Sang Buddha itu tidak pernah memiliki wajah yang tidak merasa bahagia. Terus Sang Buddha menjelaskan, mereka tidak pernah menyesali masa lalu. Yang kedua, mereka tidak pernah mencemaskan masa depan. Dan senantiasa hidup damai di masa kini. Itulah sebabnya mereka memancarkan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, tentunya real kita hidupi di dunia ini pada saat yang kita hadapi selama ini. Ya. Orang itu selalu menyalahkan masa lalu. Saya dilahirkan begini, kesalahan orang tua saya. Saya dilahirkan begini karena dia begitu dan seterusnya. Itu selalu mencemaskan masa lalu. Sudah itu nanti saya ke depan mau jadi apa, terutama ini orang tua terhadap anak-anaknya. Harus begini, harus begitu, harus begini. Karena dia mencemaskan masa depan. Kalau selalu mencemaskan masa lalu, menyesali masa lalu, dan mencemaskan masa depan, pada saat kita hidup di dunia ini, mana bisa kita tenang dan mana kita bisa bahagia. Tapi kalau misalkan yang sudah lalu, ya mulai kita lupakan. Yang masa depan kita persiapkan dengan baik, ketenangan, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan. Ini dijelaskan di dalam beberapa sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, ini seperti ini. Kita sebagai orang tua, ataupun kita akan menjadi tua, ini dijelaskan. Satu sakoca sobaroca, apa kicoca salahu kawuti, satidrioca nipakoca, apa gabo kulesu ananggudit. Merasa puas atas yang dimiliki. Yang dimiliki oleh diri kita itu mungkin belum tentu dimiliki orang lain. Atau apa yang kita miliki mungkin lebih jelek dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita merasa puas dengan apa yang kita punya. Yang kedua, kita jadi orang tua, mudah dirawat. Ya tentunya anak cucu kita nanti misalkan kita tidak perlu terlalu macam-macam minta segalanya. Yang penting kita mudah dirawat. Tidak repot, sederhana hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan. Sopan, tidak melekat pada keluarga-keluarga. Ini caranya saya sudah menjelaskan seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai orang tua atau mungkin nanti meminta begini, minta begitu, kalau tidak dipenuhi malah menimbulkan konflik dan kalau kita memahami dengan Karania Metta Sutta dengan baik, ya kita merasa puas apa yang kita miliki. Kita juga tidak menggantungkan diri pada keluarga kita, pada teman-teman kita, mungkin pada anak kita. Tidak melekat pada keluarga. Ini dijelaskan jelas dengan seperti ini. Ya. Nah, kebahagiaan di dunia ini itu ada 4 jenis kebahagiaan yang dapat dicapai oleh seorang umat Buddha. Tergantung kenikmatan indria dan tergantung pada waktu dan situasinya. Yang pertama itu kebahagiaan memiliki. Kalau kita sebagai umat memiliki sesuatu, kita bahagia memiliki itu. Jangan gara-gara memiliki itu kita melekat, itu bukan. Kita bahagia memiliki itu. Oh, saya senang memiliki peralatan ini atau mungkin memiliki sepeda motor ini saya merasa senang. Yang kedua itu kebahagiaan menikmati. Kalau kita punya tidak menikmati itu bukan bahagia namanya. Kita punya uang tidak berani membelanjakan, tidak memberikan, tidak berani berdana, itu berarti kebahagiaan yang tidak menikmati. Yang ketiga itu adalah kebahagiaan yang bebas dari hutang. Bagaimana kalau kita memiliki bebas dari hutang, berarti otomatis kita tidak memiliki tekanan batin. Kita hidup bebas, merdeka, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah bahagia karena tanpa celaan. Nah, ini 4 jenis kebahagiaan kita harus camkan sebagai umat Buddha pada saat memasuki usia senja. Bahagia memiliki, bahagia menikmati, bahagia bebas dari hutang, bahagia dari tanpa celaan. Nah, tentunya kalau kita memiliki uang, ya kita gunakan. Kita punya mobil, kita punya rumah.
Aku telah memperoleh kekayaan melalui usaha dengan penuh semangat diperoleh, maka inilah kebahagiaan memiliki. Kalau kebahagiaan memiliki ini ya berarti pada saat kita memiliki. Kalau dia tidak, kalau misalkan kita menikmati, ada kalanya. Ketika ia berpikir dengan kekayaan yang diperoleh melalui usaha penuh semangat yang diperoleh dengan cara yang benar. Aku menikmati kekayaanku dan melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. Ia mengalami kebahagiaan, kegembiraan. Ini disebut kebahagiaan menikmati. Ini kadang-kadang banyak juga orang tidak mengerti bahwa pada saat dia kaya, dia tidak menikmati. Apalagi pada saat miskin. Yang berikutnya itu adalah pada saat bebas dari hutang. Nah, aku tidak memilih hutang pada siapapun. Apakah banyak atau sedikit. Yaitu bebas dari hutang. Ini disarankan juga seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kebahagiaan tanpa celaan. Ya, ini berarti aku memiliki perbuatan jasmani, kita memiliki ucapan yang baik, pikiran yang baik, sehingga kemungkinan dicela orang itu tidak kecil kemungkinannya. Artinya kita bisa menjaga ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, maka kemungkinan celaan itu akan menjadi semakin berkurang. Nah, tentunya sebagai kunci kebahagiaan di usaha senja, kita sebagai umat Buddha, kita memahami apa yang sudah saya coba paparkan di depan, apa yang sudah saya garis bawahi, sebaiknya ini yang perlu kita camkan. Kita tidak perlu menyesali masa lalu, tidak merasa cemas kepada masa depan, hiduplah masa kini, karena kebahagiaan kita di usaha senja ada pada saat ini, sebelum kematian atau istilahnya kita berlakukan pindah alam dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengawal di dalam Dhammasakacaya ini. Sekali lagi sama Sabe Sata Bawantu Sukitata. Saya kembalikan ke moderator. Anumodana Romo Lijasa atas sharing damanya yang luar biasa sekali mengenai merasa bahagia di usia senja. Baik, kita akan memasuki sesi question and answer atau tanya jawab bagi teman-teman Romo Ramani, baik yang di Zoom maupun di YouTube sekarang yang sedang nonton. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung diketikkan di kolom komentar ataupun di kolom chat untuk yang ada di Zoom. Oke. Namun silakan. sebelum itu, izinkan saya bertanya terlebih Ya, dahulu, Romo. boleh. Tadi Ya. di materi Romo ada disebutkan tentang harta bergerak, harta tidak bergerak, serta harta berupa ilmu yang berada dalam diri kita. Nah, Romo, ketika seseorang memasuki usia senja dan mungkin sudah tidak aktif lagi bekerja karena bisa jadi kondisi fisiknya atau memang sudah pensiun, gimana caranya mengubah cara pandang terhadap harta agar kebahagiaan ini tidak lagi bergantung kepada kepemilikan materi? Monggo, Romo. Nah, ini adalah merupakan satu pemahaman yang cukup dalam. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita memiliki kendaraan setelah kita mobil gitu, misalkan mobilnya bagus, tapi kita tidak bisa pakai gitu karena kita sudah tua, gitu ya misalkan. Iya, Sehingga misalkan beban begitu. mental misalkan. Kita banyak punya uang, harta bergerak banyak punya uang, tapi mau membelanjakan itu tidak bisa gitu, karena kita dalam kondisi sakit misalkan, atau harus kemana-mana dibantu oleh orang lain. Nah, kalau misalkan kita seorang yang memilih pengetahuan sebelumnya, misalkan seorang guru, misalkan tiba-tiba dia sudah pensiun sehingga dia tidak memiliki seperti itu. Dari ketiga jenis harta yang kita miliki ini, mungkin semuanya akan bisa kita tinggalkan. Kita tinggalkan kekayaan kita, harta rumah kita, mobil kita, profesi kita sebagai guru akan kita tinggalkan. Nah, ini harus kita sadari sebagai umat Buddha bahwa inilah perubahan. Inilah yang namanya anicca.
kekayaan itu hanya bisa mendukung, membantu kita selama kita ada di dunia ini, selama kita ada di dalam lingkungan samsara yang hidup ini. Itu semua tidak akan berlaku lagi kalau misalkan kita pindah alam. Gitu. Ini harus kita sadari. Jangan orang itu menjadi melekat. Kasihan mobilku tidak boleh begini. Kasihan uangku banyak tidak bisa begini dan seterusnya. Karena kita harus pahami bahwa kekayaan bergerak, harta tidak bergerak, dan harta yang melekat itu tidak bisa kita bawa. Yang kita bisa bawa hanya harta yang timbunan jasa karma baik yang akan menyertai kita. Hanya itu yang bisa kita sadari bahwa sebagai umat Buddha. Perlu saya tekankan bahwa harta yang bisa kita bawa itu adalah jasa kebajikan. Nah, pada saat kita memiliki harta bergerak misalnya, kita berdana untuk yatim piatu, berdana untuk wihara, memberikan obat-obatan kepada para biku dan seterusnya. Karena secara tidak langsung kalau kita sebagai umat Buddha kita menyadari hal seperti itu. Bahwa kita menjadi menimbun harta yang akan kita bawa. Misalkan kita punya mobil. Kalau misalkan wihara memerlukan suatu angkutan, misalkan kita menyumbangkan harta bergerak kita untuk digunakan, misalkan barang ada acara apapun begitu. Itu kan kita menimbun harta. Kalau kita sebagai seorang dokter misalkan, kalau ada donor darah atau misalkan ada bakti sosial di wihara, begitu, manfaatkanlah kekayaan kita ini untuk berbuat kebajikan, dan kebajikan itu yang akan mengantarkan kita. Gitu. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena semua ini kan tidak kita bawa nanti. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu tidak menyadari hal seperti itu. Pada saat dia memiliki uang, tidak berani berdana. Tapi pada saat tidak punya uang, baru punya keinginan untuk berdana. Terus dia menyalahkan, saya maunya berdana, tapi tidak jadi karena tidak punya uang. Biarkan itu. Makanya kalau misal karma baik, ada timunan karma baik itu tidak pernah salah alamat. Itu yang harus kita sadari. Terkadang kan orang melihat bahwa kalau kita menyumbang ke wihara, apa yang kita dapatkan? Kalau kita berdana kepada orang jompo, apa yang kita dapatkan? Karena hitungan itu bukan hitungan matematika sebenarnya. Kita memberikan 10, nanti kita dapat 10, tidak seperti itu. Itu karena saya kira seperti itu bahwa kita sebagai umat Buddha ini harus menyadari bahwa yang bisa kita bawa itu adalah harta yang merupakan harta kebajikan. Sedangkan harta 1, 2, 3 tadi memang tidak bisa kita bawa. Hanya membantu kita selama kita berada selama kita masih hidup, begitulah kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itulah, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo untuk jawabannya yang luar biasa sekali. Selanjutnya, apakah dari peserta yang ada di Zoom memiliki pertanyaan lagi? Atau barangkali dari audiens di kanal YouTube, mungkin tim kami bisa bantu dicekkan ya. Apakah di YouTube ada pertanyaan, boleh di-forward kemari biar kita langsung tanyakan kepada Romo. Sembari menunggu, mungkin kita bisa lanjut pertanyaan kedua. Ini tadi ada rekan kita yang nitip pertanyaan, Romo. Ya, silakan. Jadi ya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, latihan dhamma apa yang paling baik direkomendasikan, khususnya bagi umat Buddha dari berbagai tradisi, supaya bisa menumbuhkan kebijaksanaan dan kebahagiaan batin? Yang dia minta itu adalah triknya begitu ya. Bagaimana caranya begitu maksudnya ya, Ramani ya. Praktiknya seperti apa? Nah, sekarang begini ya. Kalau kita misalkan dari kalangan umat Buddha tradisi ya, gitu ya, mungkin belum memahami Dhamma secara mendalam, mungkin membaca parita secara detail gitu misalkan. Mungkin disuruh meditasi, duduknya lama juga tidak mampu, begitu kan ya. Banyak hal-hal mudah yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan yang paling mudah kita lakukan itu kan Sang Buddha menyarankan itu adalah
dana, sila, dan samadhi kan itu. Yang paling mudah itu memang berdana. Yang paling mudah, apa yang kita punya itu kita kasih. Cuman kadang-kadang kalau orang melihat itu dana itu selalu dianalogikan dengan uang. Itu juga salah. Kita memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan usulan baik, memberikan arahan baik kepada orang siapapun itu. Dan membuat orang itu menjadi baik dan tidak terjatuh ke dalam satu masalah tertentu misalkan. Itu dana. Kita memberikan tenaga kita, pikiran kita, atau nasihat kita kepada orang lain. Itu juga dana. Sehingga kalau kita tidak ada alasan bahwa apapun nasihat yang kita berikan kepada orang lain, pengetahuan yang kita berikan kepada orang lain, pengetahuan kita itu kan tidak hilang, tidak berkurang. Nah, kalau misalkan pemikiran kita, oh jangan dikasih tahu dia nanti dia lebih pintar, bukan begitu. Itu salah sebenarnya. Pada saat kita memiliki sesuatu, kita bagikan kepada orang. Apa yang kita miliki itu akan tidak hilang. Kalau kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, berarti orang lain itu menjadi bisa, bukan berarti ilmu kita berkurang, bukan begitu. Itu konsep berdana itu sebenarnya seperti itu. Sedangkan kalau misalkan di kalangan tradisi memang, ada orang menyebabkan, wah saya sudah tua, saya sudah tidak bisa membaca, saya sudah tidak bisa berduduk lama-lama bermeditasi. Itu sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan bahwa selama kita hidup di dunia ini, pada saat kita berjumpa dengan Dhamma, itulah berkah utama. Nah, kalau kita misalkan berjumpa dengan Dhamma, tapi kita tidak melakukan apapun, ya berarti sama aja kita menemukan sesuatu, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau kita menemukan sesuatu, terus kita berubah cara pandang kita, cara pikir kita berubah, ada manfaat yang akan bisa kita dapatkan. Nah, manfaat yang akan kita dapatkan inilah yang tentunya sebagai suatu timbunan karma baik yang mungkin bisa kita manfaatkan pada saat kita nanti meninggalkan dunia ini. Nah, sekarang kalau yang berikutnya, syukur kalau misalkan kita masih sehat, masih berkesempatan, bisa mengunjungi wihara, lakukan itu. Jangan menunda. Karena kalau kita menunda, belum tentu hari ini, keadaan kita hari ini dengan keadaan kita besok pagi itu sama. Belum tentu. Begitu ada kesempatan, lakukan. Begitu ada kesempatan, kerjakan. Begitu ada kesempatan, ambil. Karena tidak mungkin kesempatan itu datang 2 kali. Itu yang paling penting. Karena itu kan yang sederhana yang kita lakukan. Kita tidak melakukan sesuatu yang besar. Kita tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Tidak. Lakukan yang kecil. Karena yang kecil itulah yang lama-lama akan menjadi besar. Nah, selama itu bisa kita pegang, selama itu kita bisa camkan, manfaatnya itu akan luar biasa. Artinya tidak hanya di lingkungan diri kita, di lingkungan keluarga kita, mungkin di lingkungan umat wihara, itu luar biasa. Kita memberikan sesuatu dan sesuatu itu bermanfaat untuk orang banyak, itu dana luar biasa loh sebenarnya. Itu tidak bisa dihargai dengan uang. Itu seperti itu. Kadang-kadang kan salah orang menganggap ini yang tidak dilakukan. Pokoknya prinsipnya, apa yang harus kita kerjakan? Lakukanlah sesuatu kebaikan itu dengan segera. Lakukan kebaikan itu sekarang juga. Jangan menunggu menunggu hari baik, menunggu jadwal yang baik, menunggu dan lakukan hari ini. Begitu ada kesempatan, kerjakan, selesaikan, pertanggungjawabkan. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Romo. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan masuk dari teman-teman kita. Saya lanjutkan lagi, nggak apa-apa ya Romo ya? Silakan. Oke. Tadi Romo ada menyebutkan soal ayat dari Karania Metta Sutta ya Romo, kalau tidak salah, tentang mudah dirawat. Nah, sering dikatakan kalau kebahagiaan di usia senja itu ketika kita menjadi pribadi yang mudah dirawat, yang nggak banyak rewel gitu ya, Romo ya, waktu tua. Nah, namun pada kenyataannya ketika seseorang memasuki usia senja, Romo, itu kan bisa saja mengalami
pikun ya, ada penyakit orang tua. Biasanya mulai ingatannya mulai mengabur, kemudian ada perubahan emosi, dan seringnya ditemukan bahwa ketika orang yang sudah memasuki usia senja, dia perilakunya akan kembali seperti anak-anak gitu. Nah, bagaimana pandangan Romo dan apa yang bisa kita lakukan sejak sekarang agar ketika usia kita memasuki usia senja, kita tetap bisa menjadi pribadi yang lebih mudah dirawat. Mungkin sakit pikun itu tidak bisa kita hindari, tapi lebih mudah dirawat gitu, Romo. Terima kasih. Nah, inilah perlunya Sang Buddha melakukan kan apa menyampaikan jagalah sila, samadhi dan panya. Sila kan berarti melakukan tingkah laku kita. Sudah itu latihlah pikiran kita, samadinya, dan bijaksanalah jadi orang, kan begitu. Sila, samadhi, dan panya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mengenal umat Buddha, kita sudah dijelaskan. Sila kita bagaimana ya? Samadhi kita bagaimana ya? Bijaksana enggak kita jadi orang? Oke. Kalau misalkan kejadian yang kita lakukan ini pada saat kita memahami hal seperti ini, itu misalkan belum kita merasakan usia, belum tua, begitulah kira-kira. Kita sudah memiliki pengetahuan seperti itu. Nah, pengetahuan itu bukan hanya sekedar dimiliki saja, tapi dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan misalkan mudah dirawat pada saat usia? Nah, disitulah pada saat kita emosi orang tua itu akan muncul. Kalau biasanya dia bisa bergerak sendiri, sekarang tidak bisa. Ada sesuatu yang berkurang. Ada yang biasanya pingin mendapatkan sesuatu, barangkali mungkin tidak bisa karena kesehatan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, terus dia menjadi seolah-olah dia dilarang dan seterusnya. Atau barangkali pada saat dia berkumpul dengan keluarga, karena pada saat dia masih sehat, dia berkumpul dengan keluarga, sekarang setelah tua, anak-anaknya sudah berkeluarga, sehingga di rumah tinggal sendiri atau dengan beberapa orang saja, itu dia menjadi emosinya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau misalkan kita menyadari bahwa hidup ini adalah duka, hidup ini adalah anicca. Orang yang misalkan pada saat usia tua, dia bisa menyadari, saya bersyukur loh bisa usianya sampai segini. Saya bersyukur loh pada saat ini saya masih bisa menikmati. Berarti emosinya terkendali. Nah, kalau orang yang tidak bisa menerima hal seperti itu, kalau dulu jalannya cepat, sekarang tiba jadinya jalan lambat, emosinya muncul. Nah, berarti pengendalian diri terhadap pikirannya itu berkurang. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita memiliki orang tua yang seperti itu? Kita sebagai anak. Tadi kan dibilang, saya jelaskan bahwa 4 ladang yang paling subur itu adalah 1 Sang Buddha, 2 adalah siswa Sang Buddha, ketiga adalah ibu, keempat adalah ayah. Nah, kalau kita masih memiliki 4 ini, di kesempatan kita itu adalah untuk menjadikan dia sebagai ladang yang sangat subur untuk menanam benih-benih kebajikan yang kelak akan membuahkan satu kebahagiaan yang bisa kita bawa di kehidupan kami. Nah, sekarang kalau misalkan kita terpaksa memiliki hal seperti itu, tentunya kita harus juga bijaksana. Mengapa bapak ibu saya ini kok pikun gitu? Ya jangan begitu orangnya pikun terus dimarah-marah begitu. Ya harus kita menyadari juga sebagai anaknya, oh dia sudah mengalami perubahan. Syukur-syukur kalau misalkan orang tua kita itu menyadari bahwa dia itu sudah dilayani oleh anaknya dengan baik, sudah dilayani dengan ini. Kalau dia merasa masih kurang, tentunya dia bijaksana. Kan tidak bisa melayani full, karena dia anaknya juga punya keluarga, kan begitu. Nah, artinya dari nah kalau misalkan pihak orang tua tidak bisa melakukan hal seperti itu, orang tua anaknya juga harus menyadari karena dia inilah ladang yang subur yang bisa kita jadikan benih, menanam benih kebajikan. Itu yang kadang-kadang seorang Buddhis anaknya itu tidak menyadari hal seperti itu. Bahwa orang tuanya itu dianggap beban, orang tuanya itu dianggap mengganggu, orang tua itu menjadi penghambat. Itu salah karena menurut Sang Buddha itu adalah 4 lahan, 4
salah satu dari salah satu dari 4 lahan itu yang menjadi eh, tempat kita menanam kebajikan yang sangat baik. Nah, tentunya kalau itu dua pihak, apakah dari pihak orang tuanya yang bisa menyadari bahwa saya ini memiliki anak, dia anak juga memiliki tanggung jawab, sebaiknya saya tidak merepotkan. Kalau dia menyadari hal seperti itu, berarti kan dia mudah dirawat. Nah, kalau misalkan kita sebagai anaknya dan orang tua kita itu tidak menyadari hal seperti itu, ya kita menyadari bahwa orang tua saya ini adalah ladang kita untuk berbuat baik. Apapun yang eh, apapun yang di ini saya harus bertanggung jawab bahwa inilah kesempatan saya untuk menanam benih kebajikan. Sehingga itu yang kira-kira menjadi jalan tengah lah kalau saya bilang tidak mungkin kadang-kadang lebih banyak apalagi antara orang tua dengan menantu, orang tua dengan anak itu kan berbeda. Ini istilahnya yang saya gariskan itu titik merah dengan titik hijau yang tadi itu loh. Dia membawa jalinan yang berbeda-beda. Kira-kira seperti ini. Ya. Oke, menarik sekali. Em, Berarti kalau yang saya tangkap, Romo, untuk konteks ini berarti diperlukan dari sisi orang tua yang menyadari bahwa dirinya yang sudah mulai tua, menyadari bahwa penuaan, dia mengalami penuaan dan juga mengalami perubahan yang ketika muda fisiknya masih bugar, ketika sudah memasuki usia senja, dia mulai mengalami penurunan kualitas dari fisiknya ya. Dan sisi satunya lagi juga dari si anak yang menyadari bahwa orang tuanya sudah mengalami perubahan fisiknya, perubahan mentalnya. Dia juga berusaha memiliki mindset bahwa inilah ladang kebajikan yang luar biasa gitu, berkah utama ya. Dan bagaimana Romo kalau situasinya orang tuanya ini memang kan namanya kita merawat orang tua itu kan tidak mudah ya, Romo ya, tidak sama seperti orang tua merawat anaknya gitu. Situasinya orang tuanya ini memiliki kondisi yang cukup sulit untuk dirawat, misalnya dengan kondisi penyakit, dengan delusi, halusinasi yang memiliki indikasi menyakiti orang lain gitu, Romo. Dan sehingga diperlukan perawatan medis dan pemantauan yang intens. Nah, sementara si anak ini mungkin sudah sibuk dengan pekerjaan, ada tanggung jawab lain, misalnya dengan keluarga. Nah, sehingga si anak memutuskan untuk menyerahkan orang tuanya ini dirawat oleh organisasi atau panti jompo lah kita sebut. Nah, bagaimana sebagai bagaimana Buddhisme melihat situasi seperti ini, Romo? Apakah si anak ini tetap dikategorikan sebagai anak yang berusaha merawat orang tuanya atau malah si anak ini cenderung lepas tangan, gitu, Romo? Ya. Terima kasih. Nah, sekarang kalau misalkan ini, artinya orang tuanya ini tidak mungkin dirawat oleh si anak secara mandiri. Itu kita bedakan dulu ya. Ada orang yang memang harus dirawat secara medis, yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus, yang tidak mungkin dilakukan oleh si anak, kan begitu. Ada juga kemungkinan orang tuanya tidak memiliki perlakuan khusus, tapi anaknya memang tidak memiliki niat untuk merawat. Itu dibedakan, itu dibedakan. Oh, oke. Ya. Kalau misalkan sekarang anaknya sibuk bekerja, mencari nafkah, sudah itu orang tuanya dititipkan di suatu rumah sakit atau rumah jompo gitu misalkan. Selama dia anaknya ini bertanggung jawab, apapun kebutuhan si orang tua ini terpenuhi, dan itu jauh lebih baik daripada dia di rumah, ditinggal di rumah, tidak ada yang merawat, tidak terurus, dan seterusnya. Itu lebih baik. Kalau memang itu diperlakukan secara khusus, artinya kesehatannya itu harus dipantau 24 jam gitu misalkan, yang tidak mungkin dilakukan oleh si anak di rumah.
Kalau itu dilakukan di tempat penitipan begitu dan itu dipertanggungjawabkan oleh si anak, saya pikir itu tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah begini, supaya anak itu merasa tidak disibukkan, tidak direpotkan, atau tidak mau diganggu, atau tidak mau keluar biaya terhadap orang tuanya, terus orang tuanya ini ditaruh saja di situ dan tidak dipertanggungjawabkan. Itu bukan main buruknya begitu. Ya, karena si anak ini adalah menyia-nyiakan ladang subur yang semestinya pada saat orang tuanya masih ada, dia masih bisa berkesempatan untuk menanam benih-benih kebajikan, jasa kebajikan yang mungkin bisa dibawa. Ya, mungkin bisa dipahami kira-kira seperti itu. Kalau saya melihat, kalau misalkan di situ orang tuanya dari pihak si anak ini merasa dia terbebani dengan kehadiran orang tuanya di rumahnya dia misalkan, ya itu dia menyia-nyiakan kesempatan berbuat baiknya. Ya, artinya kalau misalkan itu kan punya ayah atau punya ibu itu kan hanya sekali di dalam kehidupan ini. Ayah kandung, ibu kandung itu kan hanya sekali. Nah, itu kan seperti Sang Buddha jelaskan itu kan jelas sekali. Inilah lada yang paling sunduh, Buddha, siswa Buddha, ibu, dan ayah. Nah, kalau pada saat kita masih memiliki itu, kesempatan itu masih ada. Nah, kalau misalkan orang tuanya memang tidak bisa dirawat sendiri dan harus menggunakan jasa perawatan orang lain, selama dia mempertanggungjawabkan semua kebutuhan yang ditimbulkan, itu menjadi beban dan si anak ini tetap hormat kepada orang tuanya dan dia merasa itu adalah merupakan tanggung jawab si anak terhadap orang tua, itu luar biasa. Walaupun memang tidak dengan tangannya sendiri, begitu loh maksud saya. Ya, mungkin demikian kira-kira. Baik, Romo, sangat bisa dimengerti. Oke, terima kasih Romo. Selanjutnya ini ada pertanyaan masuk dari audiens kita dari YouTube atas nama Siswanto. Namo Buddhaya Romo, selamat malam. Mau bertanya, saya kalau berdana materi kok ada keraguan-raguan. Bagaimana mengatasinya Romo? Anumodana. Berdana memiliki sikap keraguan-raguan. Gitu. Nah, ini begini. Tadi saya jelaskan bahwa kita itu sebagai umat Buddha itu harus memiliki keyakinan. Ya. Nah, keyakinan itu adalah begini. Apa yang saya berikan, itulah nanti yang akan saya petik. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita terima. Itu dulu di awal. Kalau kita merasa yakin akan hal itu, yakin melakukan, kalau kita menanam jagung akan berbuah jagung, kalau menanam padi akan berbuah padi. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha harus punya keyakinan itu dulu. Nah, setelah itu, Sang Buddha menjelaskan kalau berdana itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pada saat sebelum kita berdana, dan pada saat sedang kita berdana, dan pada saat setelah kita berdana. Ya, jaga perasaan itu. Saya harus yakin apa yang saya berikan ini akan melimpah kepada sanak keluarga kita yang meninggal. Gitu misalkan, kita memiliki keyakinan seperti itu. Berikan. Pada saat memberikan itu kita harus dengan hormat. Harus punya keyakinan. Yakin ini akan berbuah. Setelah selesai kita memberikan itu, ikhlaskan. Jangan lagi menurut nanti dana saya dibawa ke sana, ini jangan begitu. Itu urusannya dia yang menerima dana. Bukan urusan kita lagi. Yang penting pada saat kita niat kita sebelum berdana, pada saat memberikan dana dan setelah berdana, setelah itu proses itu jangan memikirkan yang itu lagi. Karena itu adalah, oh dana saya nanti dibawa ke sana, dana saya nanti dijadikan begini. Itu urusannya dia menerima, urusannya dia nanti. Gitu. Dia akan menciptakan karma buruk kalau misalkan dana kita itu tidak digunakan dengan benar. Itu kita tidak ikut-ikut karena kalau kita mengikuti hal seperti itu ada pamrih kita dengan itu.
Berarti kita tidak ikhlas, kita tidak yakin. Gitu. Itu yang paling penting kalau kita pada saat kita memberi, pada saat kita sedang memberi, pada saat kita setelah. Jangan setelah memberikan dana baru nyesel, loh, kok saya kok begitu, mestinya kan begini. Itu tidak perlu, selesai urusannya begitu. Yang menerima dana lah yang menjadi mempertanggungjawabkan dia. Kan tadi dijelaskan, lebih baik memberi daripada menerima. Menerima itu jauh lebih sulit. Mempertanggungjawabkan itu jauh lebih sulit. Memberi itu jauh lebih mudah. Gitu. Nah, itu kira-kira kalau misalkan kita merasa ragu-ragu seperti itu, ya sadar kita harus kita kembangkan. Ya keyakinannya itu penting. Karena kalau kita tidak yakin, jangan melakukan. Gitu. Seperti itu kira-kira jawaban saya. Gitu. Modana Romo untuk jawabannya. Oke, gimana Saudara Siswanto? Mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya. Kalau menurut saya sih sangat memuaskan. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Romo. Tadi kan kita ada sempat bahas dari kita awal di umur-umur sejak muda lah Romo ya, kita memahami bahwa menyadari setiap perubahan, memiliki rasa puas dan tidak menyesali masa lalu maupun mencemaskan masa depan. Nah, bagaimana ketika ada orang yang baru memahami Dhamma atau mengenal Dhamma di usianya yang sudah senja gitu Romo? Gimana cara dia bisa berbahagia di usia yang sudah senja dan baru mengenal Dhamma? Ini saya sering mendapat pertanyaan seperti ini gitu. Ya. Romo, saya sudah sepuh, saya sudah tidak kuat duduk lagi. Gimana saya mau meditasi, Romo? Dan tadi kan dibilang, ya, terlahir sebagai manusia itu sulit, bertemu dengan Dhamma itu juga lebih sulit lagi kan gitu. Nah, bertemu Dhamma itu kan bukan berarti pada saat bayi, pada saat anak-anak, pada saat dewasa, pada saat orang tua. Nah, kalau misalkan karma baiknya si orang tua ini berbuahnya di usia senja, pada saat itulah dia bertemu dengan Dhamma. Kan gitu. Kalau misalkan karma baiknya berbuah pada saat dia anak-anak, ya di sekolah minggu dia ketemu Dhamma. Nah, ya kan beda. Jangan, loh, enak cucunya nerimanya di sekolah minggu, saya nerimanya sudah senja. Kita tidak bisa membedakan seperti itu. Itulah buah karma merah dan titik biru yang saya ceritakan tadi bahwa si anak ini membawa timbunan karma baik, si kakek ini juga membawa timbunan karma baik. Nah sekarang, loh kalau saya sudah ketemu Dhamma di usia senja, jangan berpikirnya jangan terlambatnya dipikir. Karma baik saya berbuah. Inilah merupakan karma baik saya berbuah, saya bertemu dengan Dhamma. Kalau kita menyadari hal seperti itu, kita bersyukur bahwa selama pada saat di kehidupan ini, di dunia ini, kita sempat bertemu dengan Dhamma. Itu kebahagiaan yang luar biasa, kan berkah utama. Terlahir dengan manusia, usianya singkat, ketemu dengan Dhamma, itulah berkah utama. Kan itu jelas-jelas Sang Buddha menjelaskan hal seperti itu. Karena tidak ada alasan lagi bahwa kalau misalkan kita punya orang tua, kita misalkan punya saudara, mungkin barangkali. Saudaralah kita sadarkan, ayolah ke wihara, loh kita mendengarkan Dhamma. Mungkin dengan pancingan sedikit khotbah, mungkin pancingan sedikit, buahnya itu bisa muncul. Karena kalau disadari bahwa tidak ada sesuatu itu tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Mengapa saya bisa diundang di Dhamma Metta ini seperti ini? Pasti ada sebabnya. Saya tidak mungkin tiba-tiba begini ujuk-ujuk, tidak mungkin, pasti ada sebabnya. Nah, kalau sebab itulah yang, kalau kita tidak melakukan sesuatu, tidak menimbulkan penyebab, ya sama aja tidak bergerak. Nah, itu seperti itu, karena tidak ada alasan bahwa orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah senja itu tidak boleh ke wihara, tidak ada seperti itu salah besar itu.
kesempatan itu yang harus dimanfaatkan, peluang itu yang harus dikejar, dimanfaatkan dengan maksimal. Kira-kira seperti itu saya pikir, bahwa kalau dia punya orang tua, mungkin anaknya yang mengajak ke sana, mungkin ibunya yang sudah sepuh yang tidak memungkinkan dia berangkat sendiri gitu misalkan. Itu kan sama. Itu memberikan kesempatan loh sebenarnya. Dia mendengarkan dhamma, mendengarkan khotbah sang Buddha, misal apa namanya dari Bante misalkan. Itu kan kebahagiaan. Atau mungkin paling tidak itu ketemu dengan teman-temannya yang seangkatan di wihara, kan berarti dia bisa ngobrol. Kalau di rumah kan sendiri dia. Tapi kalau di wihara kan mungkin bisa bertemu dengan temannya, koleganya, dan seterusnya. Makanya kalau di Sakyamuni itu ada yang namanya temu lansia. Itu luar biasa. Justru lansianya itu dikumpulkan 1 bulan sekali gitu. Terus anak-anaknya yang antar ke sana, anak-anaknya ya jadi ke wihara, orang tuanya juga dia. Nah, di situ dia ketemu dengan temannya menjadi sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Saya pikir itu bukan berarti tidak hanya sekedar ketemu dhamma aja, tapi dia menyehatkan pikiran, kebiasaannya dia, mungkin emosinya, mungkin istilah rasa kangennya, mungkin begitu. Itu luar biasa. Saya pikir itu patut dicontoh lah. Itu istilahnya temu lansia itu yang ada di Buddha Sakyamuni. Mungkin terima kasih ya. Oke, terima kasih Romo. Ya, saya setuju sih dengan yang temu lansia itu. Di tempat saya juga ada komunitas sejenis yang menurut saya sangat bermanfaat, apalagi biasanya di usia senja itu orang-orang mikir kayak udah tua, udah nggak ada teman, teman juga udah pada nggak asik gitu ya. Tapi di Ya, komunitas yang usianya sebaya gitu, jadi lebih terasa bahagia ya. ya, ya. Itu kan Oke, salah Romo. satu usaha kita juga Mhm. kan mestinya. Ya. Iya, setuju, setuju. Oke, ini berikutnya ada pertanyaan lagi dari salah satu teman, tidak mau disebutkan namanya. Oke, Romo, ketika seseorang memasuki usia senja, biasanya topik pembicaraan tentang kematian ini mulai terasa lebih dekat nih, Romo. Tapi juga banyak orang yang masih ngerasa kalau topik kematian ini tabu dan pamali gitu diomongin kayak janganlah ngomongin kematian gitu, takut, kan masih hidup masih sehat gitu, udah ngomongin yang sekarang aja gitu. Nah padahal kan eh, apa ya, kayak dalam pandangan Dhamma gimana kita sebaiknya menyikapi atau ya udah sih normalisasi aja pembicaraan soal kematian di usia senja biar justru jadi pemacu semangat gitu loh Romo, untuk lebih lebih semangat lagi berbuat baik, memupuk perbuatan baik di akhir-akhir kehidupan gitu. Nah, tanggapan Romo bagaimana? Nah, Silakan. ini begini ya. Kalau kita apa istilahnya ya, menutupi sesuatu tapi akhirnya itu menjebak, itu saya pikir tidak baik juga. Ya. Kalau misalkan sekarang eh, kematian itu adalah merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Cuman kita tidak tahu kapan akan terjadinya. Ya. Nah, kalau bagi sembarang orang jangan ngomong-ngomong mati nanti, kita kan masih hidup dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita menyadari hal seperti itu, Buddha Dhamma mengajarkan adalah setelah kita meninggal ini akan terlahir kembali. Ya, setelah kita meninggal ini akan terlahir kembali. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita mempersiapkan diri dengan baik. Bekal apa yang harus kita bawa pada saat nanti kita pindah alam. Karena itu sesuatu yang pasti. Nah, kalau misalkan kita tidak tidak mau dan tidak apa namanya tidak ingin atau takut atau pamali kalau kita bilang nanti ngomongin itu, saya pikir kita menolak kenyataan. Karena sesuatu ini berubah, sesuatu ini adalah anicca. Ya. Tapi kalau misalkan kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, segala sesuatunya sudah kita persiapkan, apapun itu terjadi, kan kita tidak merasa ragu, tidak merasa gugup kan. Kalau misalkan sebagai contoh lah, kalau kita mau pergian kemana gitu, semua peralatan, perlengkapan sudah kita masukkan ke dalam satu koper misalkan.
pada saat berangkat kan kita tidak ada keraguan-raguan lagi, tinggal tarik koper berangkat kan. Tapi kalau kita bilang, oh jangan bawa koper nanti, kalau gitu cepat pergi. Nah pada saat kita pergi malah bingung kan. Oh ini kurang, itu kurang, ini tertinggal, ini tidak sempat. Kan begitu loh jadi. Nah ini yang ajaran Buddha ini memang luar biasanya di situ. Bahwa pada saat kita hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara melakukannya? Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana kita melakukan? Apa yang bisa kita bawa? Itu yang harus kita camkan. Bagi saya itu tidak ada masalah. Kalau misalkan kita punya orang tua, boleh tanya. Nanti kalau misalkan sudah meninggal, bagaimana maunya, bagaimana ininya, apa yang harus kita lakukan. Saya yakin itu lebih baik ditanya. Kalau dia bilang, oh, nanti begini, saya tidak mau begitu, ya ikutin itu. Itu daripada dia nanti tiba-tiba kita lakukan seperti ini. Oh, dulu dia tidak mau seperti ini, biar tidak begitu. Kan lebih baik yang hidupnya ditanya daripada yang sudah meninggalnya ditanya. Benar sekali. Ya, kan gitu. Saya pikir begitu. Tidak ada sesuatu ini yang tabu lah begitu. Ya. Oh. Oke, terima kasih Romo. Memang kadang-kadang kalau di lingkungan saya ya Romo ya memang masih banyak sekali yang ngerasa kalau ngomongin soal kematian nanti pilih dikubur atau dikremasi itu kayak agak berat gitu. Padahal ya Loh, sebenarnya untuk persiapan juga kan ya Romo ya. iya, itu bagus. Bila perlu milih tempat kuburannya di mana, nanti pilih tempatnya di Iya, mana gitu loh. Kan oh kira-kira di sini, oh kira-kira di sana. Karena itu sesuatu yang pasti loh ini. Iya kan? benar-benar. Setuju banget. Dan sekalian survei harga juga ya Romo ya, apalagi Boleh, makanan boleh kan sekarang begitu. mahal-mahal. Gitu. Ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Romo. Ini menarik sekali ya. Di usia senja ini memang sebenarnya mungkin rata-rata dan banyak manusia yang belum siap menua. Mungkin apa ya? Kalau dari fisik ada yang berusaha untuk tetap mempertahankan keremajaan kulit seperti ya banyak perempuan pada masa kini. Kemudian ada banyak sekali lah contoh-contoh di luar sana yang menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya kurang siap dan menerima penuaan secara natural. Tetapi ya semoga teman-teman di sini yang sedang menonton maupun menonton YouTube maupun menyimak melalui Zoom, kita dapat berlapang dada menerima perubahan yang terjadi dalam hidup kita, apalagi sekarang sepertinya teman-teman yang menonton ini belum terlalu senja ya usianya, jadi kita siapkan dari sekarang ya, agar di usia senja nanti kita bisa lebih berbahagia lagi. Dan untuk audiens yang sudah memasuki usia senja, jangan lupa untuk terus bersyukur bahwa kita terlahir sebagai manusia, bertemu dhamma, dan masih hidup hingga saat ini. Dan tidak perlu menyesali masa lalu, tidak perlu mencemaskan masa depan, dan hidup di saat ini. Terima kasih Romo untuk diskusi pada malam hari ini ya. Sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk tanya jawabnya, mungkin bisa Romo sampaikan closing statement-nya ya Romo, silakan. Baik, ya. Tentunya kita sebagai umat Buddha, gitu, kita itu kan hidup bahagia. Semua orang di dunia ini hidupnya bahagia. Tapi kebahagiaan itu bisa macam-macam. Yang menilai kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri. Janganlah kita mengukur kebahagiaan menurut ukuran orang lain. Ya, kalau kita merasa diri kita ini sudah merasa berbahagia, pertahankanlah kebahagiaan yang sudah kita miliki. Jangan sekali membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Sehingga kita akan tidak menimbulkan rasa membandingkan. Kalau membandingkan sesuatu ini nanti ada kurang, ada lebihnya. Sehingga kalau kita tidak membandingkan, sehingga tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Karena ukuran kebahagiaan seseorang itu orang dia sendiri yang tahu. Karena kebahagiaan itu tidak bisa disembunyikan, kebahagiaan itu tidak bisa dibuat-buat, kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan bagi orang yang menyadari bahwa
tidak menyesali masa lalu, tidak mencemaskan masa depan, hiduplah bahagia di saat. Kita sebagai umat Buddha sangat bersyukur bahwa ajaran Buddha itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Romo Lijasa untuk sharing Dhamma pada malam hari ini yang luar biasa. Jujur saat ini saya ngerasa bahagia sekali dan bersyukur sekali. Terima kasih Romo sudah mengingatkan. Ya, teman-teman semua, saya yakin yang berada di Zoom maupun di YouTube sedang merasakan kebahagiaan luar biasa seperti yang saya rasakan. Baik, selanjutnya, marilah kita melakukan patidana, pelimpahan jasa kepada semua makhluk, agar kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini juga dapat melimpah kepada semua makhluk. Kepada Romo Lijasa, untuk pembacaan patidana, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Punya sidani kata sa, yananani kata nime, desanca bagino hontu, satananta papa manaka, ye piye gunawananta ca, maya mata pita dayau, dita me capaya ditawa, ane maja kita verino, sata ditanti lokasmin, debuma catu yonika, pance kacatu wokara, samsaranta bawan bawe, natam ye pati daname, anumodantu te sayam, ye cimang apa pandanti, dewa tesam niwe dayum, maya dinana punyananam, anumodana hetuna, sabe sata sada hontu, awera hotu suki jiwino, kemang pabdanca, papadontu, tesa sijatam subang. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo untuk panduan pembacaan patidananya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sangඝ sangho sanghang namami. Baik, selanjutnya ada beberapa pengumuman ya. Boleh silakan disimak. Untuk teman-teman Sidama, Romo Ramani yang ingin membantu mensupport Dhamma Sakaca Online dapat berdana melalui rekening di layar. Dan kita juga akan ada Dhamma Sakaca Online episode ke-15 pada hari Senin tanggal 9 Maret seperti biasa di jam 7 sampai jam 9 malam. Dan juga ada di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dengan judul dengan tema House of Family. Dan kita juga ada chanting setiap pagi sore yang dipimpin oleh Biku Tejapurnyo Mahatera. Kita juga ada function rutin setiap akhir bulan bersama Biku Tejapurnyo Mahatera. Donasi untuk function dapat dilakukan ke rekening yang ada di layar.
Kalau Bapak Ibu ingin mengkoleksi batik yang cantik dari Kinara-Kinari, boleh silakan mengunjungi Instagram batik_kirana_kinari. Untuk informasi yang lebih update, boleh silakan mengunjungi website kami di www.kalianamita.info. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Romo Lijasa, pada panitia dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Semoga sharing damai yang telah kita dengarkan pada malam hari ini dapat membawa manfaat dan kebajikan bagi kita semua. Saya selaku moderator, Meta, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Saya tutup. Sotihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Budaya. Oke. Yen Lip ya. Oke. Ya Romo, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.